Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Dokter Kristiawan, spesialis sehat. Di samping saya, tahu dong, ada Dokter Fajar, spesialis neuro. Kebetulan Dokter Kris ada di Balikpapan. Ya. Mumpung ada ahlinya nih, jadi saya mau nanya. Tanda-tanda dini gitu, Dok. Ya. Kita kena stroke tuh bagaimana? Ya. Supaya kita selalu waspada kan gitu ya? Ya. Tanda-tanda Atau gejala awal, gejala dini yang harus diperhatikan sebetulnya kita bisa melihat dari bahasa tubuh kita. Salah satunya yang paling gampang, orang itu ingatnya kan P3. P3 itu pelo, perot, sama parese. Parese itu artinya lumpuh. Nah, 3 ini adalah gejala awal yang orang sudah paham ini sebetulnya stroke. Tetapi yang harus diingat bukan P3 saja, Dok. Ada gejala lain yang orang mengiranya itu adalah sesuatu yang bukan stroke. Contoh misalnya di bidang THT juga adanya vertigo. Ya, orang pusing biasa ini. Sudah biasa kita beli obat warung. Nah, ternyata vertigonya sentral. Ternyata ada stroke di otak bagian belakang. Nah, ada juga gejala tiba-tiba sakit kepala mendadak. Sakit kepala mendadak. Iya. Ya, sakit kepalanya itu berbeda dengan keseharian. Pokoknya pengalaman pertama. Sesuatu yang pertama itu memang harus diperhatikan, Dok. Kemudian yang selain pusing, sakit kepala, muntah yang mendadak. Iya. Jadi muntahnya itu kadang kita sebut namanya proyektil, tanpa didahului mual dulu. Nah, dan yang kedua yang dilupakan adalah sifatnya mendadak, Dok. Yang sesuatu mendadak itu harus kita perhatikan. Kalau pakai singkatan dari luar negeri namanya FAST, ya. FAST itu atau ditambahi sekarang BFAST. Nah, balancing sama I. Balancing tadi ya antara vertigo sama sakit kepala dan gangguan mata. Ya, jadi kalau BFAST, E-nya tuh I, jadi tiba-tiba matanya kabur. Ingat itu ada stroke di mata. Jadi dari definisi AHASA selain di otak, sekarang ditambah dengan stroke di mata sama stroke di spinal atau di tulang belakang. Definisinya diperluas, Dok. Nah, ini ada satu trik ini ya yang sudah saya share ke jutaan viewers itu, yaitu bagaimana kita bisa mendeteksi dengan satu gerakan yang itu bisa kita praktekkan. Kita begini ya, kita begini, kemudian tutup mata selama 30 detik. Ya. Kemudian setelah ini kita perhatikan gerakan tangan kita. Jika kita tetap seperti ini, insya Allah sehat walafiat. Tetapi apabila tangan kita itu tiba-tiba turun gini, otomatis sendiri ya lemesnya. Ini adalah parese yang sangat lemah atau yang tidak ketahuan, Dok. Namanya pronator drift. Pronator drift itu tangannya harusnya begini, tiba-tiba berbalik. Ya, itu ada kelemahan yang sangat lemah atau sangat ringan yang kadang orang tidak mengetahui. Atau yang kedua, ya kita tes saja begini, Dok. Arm sling namanya ya, jadi diputar. Ya, diputar. Untuk mengalihkan perhatian suruh berhitung 1 sampai 30 atau tutup mata. Nah, jika diputar begini, tiba-tiba salah satu tangannya itu lemah, jadi harusnya kan berduaan bareng. Nah, tiba-tiba tangan kanannya memutarin, berarti tangan kirinya ada kelemahan. Nah, kalau ada tanda ini, ikut, jadi diputerin atau salah satunya diputerin. Jika ada tanda seperti ini, tidak usah menunggu lama, apalagi mendadak, segera ke emergensi. Kita ada golden period kurang dari 4,5 jam, kita melakukan trombolisis, ya, khususnya untuk stroke sumbatan, untuk dibobol sumbatannya dengan obat yang sudah di-cover sama BPJS. Nah, itu dia. Jadi ingat-ingat, boleh diulang-ulang apa yang sudah di-sharekan oleh Dokter Fajar. Kalau ini nanti kita ulang supaya teman-teman paham betul bagaimana kita mengenali gejala awal dari stroke. Dan yang paling penting golden period-nya adalah 4 jam, jangan sampai terlambat. Karena kalau kita biarkan, malah jadi makin susah lagi, ya, Dok. Gitu. Dokter Fajar, terima kasih. Terima kasih, Dokter Kristiawan. Selalu, semoga Amin. Dengan keberadaan Dokter Fajar di Balikpapan bisa merawat pasien-pasien yang amin, Dok. Dokter juga sehat, bisa merawat pasien THT dan kepala leher juga.